Dhammam Sharanam Gacchami. Upacara sembahyang kepada Yang Mulia Sakyamuni Buddha. Jujikon, Becikon, Ciwe, Pimpinan dan pendamping pimpinan menempatkan diri. Becikon, Tianlongju, Pendamping pimpinan upacara menyalakan lilin. Zhe Jin Xiang, Petugas membagikan hidup. Jujikon, Becikon, Sangxiang, Pimpinan dan pendamping pimpinan upacara angkat hidup pertama. Zai Sangxiang, Kedua, San Sangxiang, ketiga, Xiang Jinle, hiu ditempatkan di hielo. Zhe Jin Juan, Petugas menyampaikan surat doa. Jujikon, Jie Juan, Pimpinan upacara menerima surat doa. Jin Xian Juan, Penghormatan surat doa pertama. Zai Xian, Kedua, San Xian, ketiga, Dingji Zhonggu, hentikan bunyi tambang yang kentang.
主机关双年主恩， Pimpinan upacara memanjatkan doa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, guru para dewa dan manusia. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 26 Mei tahun 2021 atau Imlek Sintiu Jingojit Jini Singwe Capgonjit, bertempat di aula tempat ibadat Tridharma Dharma Nugraha Parakan. Kami, umat Tridharma dari kota Parakan dan sekitarnya, bersama-sama menyelenggarakan upacara sembahyang Puja Bakti Waisak 2565-2021. Pada kesempatan yang baik ini, kami persembahkan lilin yang memancarkan cahaya terang benderang, dupanan mengalunkan asap harum semerbak, air yang jernih, bening dan segar, bunga-bunga nan harum rupawan, buah-buah yang segar menawan, dan berbagai sesajian lainnya. Terimalah hormat kami. Terbayang di dalam benak kami betapa indah dan mewahnya istana-istana di ibu kota Kapilawastu beserta segala kemuliaannya, di mana guru dilahirkan dan dibesarkan. Namun demi kasih sayang terhadap semua makhluk yang menderita, semuanya itu guru tinggalkan dan lepaskan tanpa keraguan. Terhadap semua makhluk yang menderita, semuanya itu guru tinggalkan dan lepaskan tanpa keraguan sedikit pun. Sungguh suatu pelepasan yang agung. Tertata di dalam cipta kami hutan Uruvela dengan pohon bodhi yang agung. Betapa keras, betapa sengsara, betapa sulitnya guru bergulat untuk menembus awan kegelapan ini. Namun, melalui perjuangan lahir batin yang tiada tara, guru nyatanya telah membuyarkan kekelaman kabut awidya. Guru telah berhasil menghancur leburkan keganasan dan kekuatan Raja Mara, Raja Angkara Murka, yang membelenggu kehidupan manusia. Di sana, di Uruvela, puncak kemanusiaan teragung terungkap. Semua makhluk, dewa dan manusia, dengan semangat belajar yang menyala-nyala, dapat menghirup manisnya madu Buddha Dharma, ajaran guru yang maha mulia. Membayangkan wajah guru yang penuh senyum merupakan pancaran kasih sayang tiada tara. Bimbinglah kami semua agar dapat melihat hakikat hidup yang sejati dengan pengertian yang benar. Buddha Sakyamuni, Putra Asia teragung, terimalah sembah sujud kami. Siancai, Siancai, Siancai. Parakan 26 Mei 2021, Imlek Singwit Capgo Jingo Jinji, dinaikkan atas nama umat Tridharma dari kota Parakan dan sekitarnya. Fanwa Juan, Surat doa diperapikan.
行3拜，1拜， Cai 3 kali. Pai pertama, 再拜， kedua, 3拜， ketiga. 谨记本师释迦牟尼佛已必退班。 Upacara sembahyang pada Guru Agung Buddha Sakyamuni selesai. Nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagava. Buddhang bhagavantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Sanggang nakmami. Permohonan tuntutan Tisarana dan Pancasila kepada Bhikkhu Sangga. Handamayang Pancasila aradhana karmase. Yamahang vadami tang vadeta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Namo
saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Saranagamanang paripurnang. Amabante. Panatipata Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadatthana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadatthana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Ikmani Pancasikapadani silena sugating yanti. Silena boga sampada. Silena nibuting yanti. Tasma silang wisudaye. Amabante. Sadhu, sadhu, sadhu. Pemanjatan parita, Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, dan Saca Kiryagata. Handamayang Buddha Nusati Nayang Karmase. Idipiso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho. Wicacarana Sangano Sugato Lokawidu. Anutaro Purisa
meditasi yang dipimpin oleh Yang Mulia Biku Sangga. Waktu kami persilahkan. Bapak Ibu, Saudara-saudari, mari mempersiapkan diri untuk meditasi. Duduklah dengan baik, dengan rileks, dengan santai. Pejamkan mata, tutup mulut, letakkan kedua telapak tangan di atas pangkuan. Selanjutnya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, mari mengembangkan cinta kasih lewat pikiran kita. Semoga saya bahagia, damai, dan tentram. Semoga saya bahagia, damai, dan tentram. Semoga saya bahagia, damai, dan tentram. Semoga semua makhluk yang ada di depanku bahagia, damai, dan tentram. Semoga semua makhluk yang ada di depanku bahagia, damai, dan tentram. Semoga semua makhluk yang ada di depan bahagia, damai, dan tentram. Semoga semua makhluk yang ada di sebelah kanan bahagia, damai, dan tentram. Semoga semua makhluk yang ada di sebelah kanan bahagia, damai, dan tentram. Semoga semua makhluk yang ada di sebelah kanan bahagia, damai, dan tentram. Semoga semua makhluk yang ada di belakangku bahagia, damai, dan tentram. Semoga semua makhluk yang ada di belakangku bahagia, damai, dan tentram. Semoga semua makhluk yang ada di belakangku bahagia, damai, dan tentram. Semoga semua makhluk yang ada di belakangku bahagia, damai, dan tentram. Semoga semua makhluk yang ada di sebelah kiriku bahagia, damai, dan tentram. Semoga semua makhluk yang ada di sebelah kiriku bahagia, damai, dan tentram. Semoga semua makhluk yang ada di sebelah kiriku bahagia, damai, dan tentram. Semoga semua makhluk yang di bawah bahagia, damai, dan tentram. Semoga semua makhluk yang ada di sebelah bawah bahagia, damai, dan tentram. Semoga semua makhluk yang ada di sebelah bawah bahagia, damai, dan tentram. Semoga semua makhluk yang ada di atas bahagia, damai, dan tentram. Semoga semua makhluk yang ada di atas bahagia, damai, dan tentram. Semoga semua makhluk yang ada di atas bahagia, damai, dan tentram. Semoga semua makhluk bahagia, damai, dan tentram. Semoga semua makhluk bahagia, damai, dan tentram. Semoga semua makhluk bahagia, damai, dan tentram. Meditasi kita lanjutkan. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Aradhana Dhamma Desana. Handamayang Dhamma Desana Aradhana Karmase Salam
tassa bhagavatu arahatu samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavatu arahatu samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavatu arahatu samma sambuddhassa. Waya dhamma sangkara apamadena sampadetati. Yang saya hormati pengurus kelenteng Dhammanugraha Paraan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia. Sore hari ini umat Buddha TITD Dharmanugraha Paraan mengadakan acara menyongsong Hari Trisuci Waisak 2565 tahun Buddhis, tahun Masehi 2021. Bapak Ibu, saudara-saudari, setiap tahun umat Buddha dimanapun berada selalu merayakan Hari Trisuci Waisak. Tahun ini bagaimana? Tahun ini pun umat Buddha TITD Dharmanugraha Paraan juga mengadakan dengan protokol kesehatan yang ketat, karena saat ini masih ada wabah COVID. Bapak Ibu, saudara-saudari, walaupun dengan protokol kesehatan, walaupun yang hadir dibatasi, sesungguhnya tidak mengurangi rasa hormat, rasa khidmat, penghargaan, penghormatan kepada Guru Agung Buddha Gautama. Bapak Ibu, saudara-saudari, peristiwa Waisak adalah peristiwa besar, peristiwa agung yang berhubungan dengan kehidupan Guru Agung Buddha Gautama yang menjadi guru para dewa dan manusia. Peristiwa apakah Bapak Ibu, saudara-saudari, yang diperingati pada saat Trisuci Waisak? Peristiwa yang diperingati pada saat Trisuci Waisak adalah kelahiran Mahabodhisatta Siddhartha Gautama pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini. Bodhisatta Siddhartha atau Siddhartha Gautama ini adalah putra Raja Sudodana. Ibunya adalah Dewi Maya. Lahirnya di Taman Lumbini. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari mendengar atau membaca tentang Taman Lumbini, maka di dalam benak kita yang namanya taman adalah indah, menarik. Seringkali umat yang lain keyakinan menanyakan, "Loh Bante, kenapa katanya Siddhartha ini anaknya raja, lahir kok enggak di istana, kok di taman?" Karena kebiasaan di India itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, orang kalau mau melahirkan biasanya ke rumah orang tuanya. Di sini pun sesungguhnya juga masih, kalau hamil pertama terus mau melahirkan, maunya bagaimana? Di rumah orang tua dari pihak perempuan. Karena apa? Biar diperhatikan. Di sana juga demikian. Lahir pada tahun 623 sebelum Masehi, pada saat Purnama Sidhi di bulan Waisak. Begitu lahir, Siddhartha dipenuhi dengan keajaiban-keajaiban, kalau saya katakan
Di dalam riwayat agung para Buddha dikatakan bahwa Siddhartha begitu lahir langsung bisa berjalan. Kalau kita bagaimana? Begitu lahir tidak bisa apa-apa. Begitu lahir ya bersih, tiada noda, tiada cacat, sangat-sangat bersih. Ini peristiwa pertama. Peristiwa kedua adalah pencapaian penerangan sempurna. Betapa Gotama menjadi sama Sang Buddha di bawah pohon Bodhi pada usia 35 tahun pada tahun 588 sebelum Masehi, 588 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan. Pencapaian penerangan sempurna ini atas usaha sendiri, bukan hadiah, bukan minta-minta. Dari perjuangan sendiri, dari usaha sendiri, dari menyempurnakan paramita, dari satu kehidupan ke kehidupan yang selanjutnya, berulang kali, ribuan kali, jutaan kali, Bapak Ibu, saudara-saudari. Di sini juga kita melihat peristiwa itu juga terjadi pada saat Purnama Sidhi di bulan Wesak. Peristiwa yang ketiga adalah pencapaian kemangkatan mutlak, pencapaian Nibbana, Mahaparinibbana, Guru Agung Buddha Gotama pada usia 80 tahun. Pada tahun 543 sebelum Masehi di bawah pohon salakembar di Kusinara. Ini pun terjadi pada saat Purnama Sidhi di bulan Wesak. Bapak Ibu, saudara-saudari, ya, pada saat ini tahun 2021 tahun Masehi, tahun Buddhis 2565, Sangga Theravada Indonesia mengangkat tema Wesak, cinta kasih membangun keluhuran bangsa. Bapak Ibu, saudara-saudari, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak meninggalkan sejarah, tidak meninggalkan budaya, tidak meninggalkan hal-hal yang baik. Indonesia sejak dulu kala dikenal sebagai bangsa yang besar, bangsa yang menghargai budaya, banyak hasil-hasil budaya, banyak candi-candi dibuat untuk penghargaan, untuk penghormatan kepada Guru Agung Buddha Gotama. Ada Candi Borobudur yang merupakan candi terbesar di dunia, candi Buddha terbesar di dunia. Ada Candi Mendut, ada Candi Pawon, Candi Sewu, dan lain sebagainya. Sekarang pun umat Buddha di wihara-wihara juga tidak mau kalah dengan Raja Sailendra. Bikin stupa, bikin candi. Saya pikir kalau di Paraan ini ada candi, bikin stupa ya baik juga. Tempatnya mana, Bante? Cari tempat dulu yang pantas. Supaya umat-umat kalau puja tidak harus ke Borobudur. Kalau ingin lihat Borobudur, tidak usah jauh-jauh, bisa di sini juga. Di tempat saya juga ada miniatur Borobudur, replika Borobudur. Kalau saya kangen Borobudur di Magelang, tidak usah jauh-jauh ke Magelang. Cukup di Wihara Ratanawana Arama, naik ke atas. Nanti ada replikanya. Tapi ya tidak sesempurna, tidak sebesar, tidak setinggi Borobudur. Tapi paling tidak Bapak Ibu, saudara-saudari, mengobati kerinduan akan Borobudur. Apalagi saat-saat pandemi seperti ini. Bangsa kita juga dikenal sebagai bangsa yang besar. Nenek moyang kita pelaut yang tangguh. Sampai kemana-mana. Sampai ke Madagaskar. Sampai kemana-mana jauh. Di samping itu bangsa kita terkenal ramah tamah, sopan santun, mempunyai unggah-ungguh tata krama yang baik,
Tetapi sekarang ini agak, maaf saja kalau saya katakan, agak luntur. Kalau dulu lewat di depannya orang tua anak-anak itu, permisi Pak, derek langkung, nyuwun sewu, mau lewat Pak. Sekarang ini bagaimana? Lewat depan orang tua, jalan kenceng saja, naik sepeda, ngoeng gitu. Kadang-kadang dengan orang tuanya sendiri bahasanya lebih kasar. Kalau dengan gurunya, dengan biku, bicaranya halus. Dengan bosnya menunduk halus. Tetapi dengan bapak ibunya bagaimana saudara-saudari? Seringkali diajak berantem. Pernah ketemu yang seperti itu? Oh, berulang-ulang kali saya ketemu yang seperti itu. Sampai bapak-bapaknya, ibu-ibunya, orang tua mengatakan, Bante, anak saya ini nakal banget Bante, berani pada orang tua. Ini bagaimana ya Bante? Wah, ini gara-gara pelajaran budi pekerti tidak ada Bante. Kalau dulu tahun 80-an itu kan ada pelajaran budi pekerti. Setelah budi pekerti tidak ada pelajaran selanjutnya adalah pendidikan moral Pancasila. Sekarang pendidikan kewarganegaraan. Kalau dulu kan diajari tata krama bagaimana, kalau jalan harus sebelah mana, kalau makan seperti apa, kalau ada orang tua bagaimana. Sekarang ini juga Bapak Ibu, saudara-saudari, banyak yang kurang menghargai pada jasa para pahlawan, menghargai orang tua, menghargai orang lain. Walaupun sebangsa setanah air, kalau pandangannya tidak sama dianggap sebagai musuh. Kalaupun pandangannya sama tetapi asalnya berbeda juga dianggap sebagai satru, musuh juga. Kadang-kadang seagama bermasalah, satu keluarga bermasalah. Yang tidak sama pemikirannya dianggap sebagai penghalang. Maka tidak heran sekarang ini banyak terjadi kejahatan-kejahatan. Keluhuran mulai berkurang. Karena apa? Kita tidak menghargai itu. Caci maki, sumpah serapah, baik itu lewat ucapan langsung maupun lewat media sosial, rame. Bahkan maaf saja saya katakan, Pak Presiden juga dicaci maki. Tidak ada yang benar, tetapi itu juga melihat kita, menunjukkan kepada kita kualitas orang kita itu seperti apa, Bapak Ibu, saudara-saudari. Memang sesungguhnya kita tidak sempurna. Walaupun sempurna seperti Tathagata, seperti Sang Buddha, sesungguhnya juga masih juga dicaci maki. Maka Sang Buddha katakan, oh Atula, tidak dulu, tidak juga sekarang, tidak juga yang akan datang, tidak ada orang yang tidak dicaci maki, yang dicela. Semuanya tidak luput dari celaan, dari caci makian. Kalau kita menghadapi itu, menghadapi caci maki, menghadapi kekerasan, menghadapi ketidaknyamanan, kita melawan mereka seperti itu, dicaci maki, membalas mencaci maki, difitnah, membalas fitnah, dijelekan, membalas dengan menjelekkan. Itu saya punya perumpamaan yang saya masih ingat, sering kali saya katakan. Kalau kita berjalan Bapak Ibu saudara-saudari, misalnya pagi-pagi jogging atau jalan kaki, cari udara segar. Suatu saat lewat di depan rumah orang yang punya anjing, anjingnya kebetulan galak. Kita digonggongi anjing. Terus selain digonggongi, kita digigit.
Tapi ini perumpamaan, jangan sampai Bapak Ibu saudara-saudari digonggongi sampai digigit anjing. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari digonggongi anjing, Bapak Ibu saudara-saudari tidak terima, dalam bahasa yang agak kasar, kurang ajar, anjing ini gonggongi saya sampai gigit, terus Bapak Ibu saudara-saudari membalas dengan menggonggong, dengan menggigit, balas menggigit anjing itu. Apa bedanya? Apa bedanya kita dengan anjing? Kalau kita dicaci maki membalas dengan caci maki, apa bedanya Bapak Ibu saudara-saudari kita dengan cerita yang tadi? Terus bagaimana Bante? Ya, kalau dicaci maki, difitnah, dilukai, diam saja. Anjing menggonggong, kita lari. Karena apa? Kalau tidak lari, digonggongi terus. Toh. Anjing menggonggong, kita menggigit, salah. Jadi bagaimana? Ya biarkan. Kalau anjing tidak menggonggong, anjing mengaum atau mengembek, malah lucu. Mengapa anjing menggigit? Lah memang tidak mungkin makanannya kurang ya. Bosnya kasih makan kurang, yang gigit. Lah itu sama dengan kalau orang menjelekkan kita, kita membalas, ya dia jelek, kita juga tidak kalah jeleknya. Terus yang paling aman bagaimana? Diam saja, tidak usah membalas. Orang Jawa katakan barno dewe, biarkan saja, suwe-suwe mati dewe. Artinya apa? Biarkan saja, lama-lama juga mati sendiri, tidak usah dibunuh. Tidak usah dibunuh, pasti mati sendiri. Tidak ada yang hidup terus-menerus toh ya. Ini yang paling tua siapa? Yang hadir di sini paling tua siapa? Umur berapa? 90. Seusia saya. Berapa puluh tahun yang akan datang. Dibiarkan saja, beliaunya nanti juga akan pindah alamat kok. Jadi bagaimana? Wes karep-karepmu dewe. Memang kalau pikiran kita sedang tidak nyaman bagaimana? Kurang ajar. Saya ini sudah jadi ketua loh Bante, jadi pemimpin, disuruh-suruh, teriak-teriak. Dulu kalau belum jadi locu di sini saya disebutnya Pak Handoko itu disebutnya ini loh apa? Kepala suku. Sekarang jadi locu, masih disuruh-suruh, ini gimana? Malah kadang-kadang Bante yang minta tolong, Bu ini begini, yang nyuruh malah yang lebih muda lagi. Kalau tidak terima bagaimana? Bante saya ini sudah tua Bante, kenapa disuruh Bante yang lebih muda? Kalau saya digitukan ya, nek gelem lakoni rak gelem tinggalo. Ya. Kan seperti itu. Diam Bapak Ibu saudara-saudari. Di dalam Karania Metasuta disebutkan bagaikan seorang ibu mempertaruhkan jiwanya untuk melindungi putra tunggalnya. Demikianlah hendaknya mengembangkan cinta kasih lewat ucapan. Berbicaralah yang baik-baik, yang menarik, yang sesuai, tapi tidak menjilat. Dikatakan, wah bicara baik, yang manis, jadi menjilat ya Bante, biar orangnya seneng nanti kasih ini kasih itu. Tidak, bicaralah yang benar, yang tepat waktu, yang sesuai, yang berguna. Ucapkan ucapan yang menumbuhkan semangat, jangan mengucapkan ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat yang membuat orang menjadi tidak punya semangat. Kalaupun harus menegur, mengingatkan, gunakan bahasa yang bagus. Maaf, kalau nyuruh tolong, selesai terima kasih, seneng toh ya? Tolong ya, oh iya selesai. Terima kasih, matur suwun, seneng. Coba kalau nolong, hei itu pindah. Selesai, meneng wae. Orang dibantu, diem saja. Orang akan mengatakan, orang dibantu kok diem saja. Tidak bisa bicara. Kan begitu toh? Ya berbicara dengan ungkapan yang baik, yang berguna, bermanfaat. Kepada siapa saja, baik kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda atau yang sepantaran.
hargailah mereka, hormatilah mereka, seperti kita mengharapkan penghormatan mereka kepada kita. Menegur, tegurlah dengan yang baik. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau barang itu tidak seperti itu. Misalnya seperti itu. Ya, Bapak itu baik, tapi akan jauh lebih baik kalau Bapak ini duduknya anteng. Misalnya kalau makannya nambah sedikit-sedikit, tidak langsung Gunung Sindoro Sumbing pindah, nanti tidak habis. Dengan kata lain apa? Kalau ambil makanan jangan banyak-banyak, Pak. Kan begitu toh? Daripada makan ambil banyak-banyak, yang lain dapat bagian apa? Kan bisa dikatakan, Pak, kalau ambil makanan secukupnya, ya nanti kalau kurang ambil lagi. Lebih enak loh daripada dikatakan ngambil makanan seperti ngambil Gunung Sindoro Sumbing ditaruh di piring pindah, tidak habis, dimaki-maki. Berbicara yang baik termasuk kepada anak, kepada keluarga, kepada para pemimpin, kepada tokoh-tokoh agama. Karena semuanya ingin dihargai, mendapatkan ucapan yang baik, mendapatkan penghargaan, mendapatkan apresiasi yang baik. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari, tentu berpikir pun berpikir yang baik-baik, tidak penuh sangka yang buruk-buruk, tidak penuh ya harapan-harapan yang jelek, berpikir yang baik-baik untuk semuanya. Seperti tadi waktu meditasi, ya semoga semua makhluk yang di depanku bahagia. Yang di depan saya siapa? Ya Anda semua. Di belakang saya ada juga. Tahu yang di belakang saya siapa Bapak Ibu Saudara-saudari? Tahu tidak? Yang di belakang saya itu banyak macamnya, yang tidak kelihatan. Manusia-manusia ada, tikus, semut, dan lain sebagainya di belakang juga ada. Artinya apa? Dimanapun makhluk-makhluk itu juga kita memancarkan cinta kasih untuk mereka. Memancarkan cinta kasih juga lewat perbuatan badan jasmani, menggunakan badan jasmani untuk berbuat baik, melakukan kebajikan-kebajikan. Karena hanya dengan kebajikan itu sesungguhnya mengkondisikan kondisi yang luhur. Cinta kasih membangun keutuhan bangsa, membangun keluhuran bangsa. Kalau pola kita baik, ucapan kita baik, perbuatan kita baik, tindakan kita baik, pikiran kita baik, kita akan menjadi orang-orang yang luhur. Kalau orang Indonesia semuanya luhur, bangsa kita menjadi bangsa yang luhur. Sebaliknya, kalau Bapak Ibu Saudara-saudari termasuk saya suka mengumpat, suka mencaci maki, suka berbuat kekerasan di mana-mana, maka bangsa kita kacau balau. Apakah kita ingin bangsa kita kacau balau, terpecah belah, perang saudara, antar suku tidak cocok, antar agama berantem, antar penduduk berantem, antar wilayah tidak cocok, menjadi teroris? Tidak. Kita menginginkan Indonesia ini jaya, maju, berkembang menjadi lebih baik lagi. Dimulai dari apa? Dimulai dari kewaspadaan. Milikilah kewaspadaan. Latihlah pikiran kita menjadi pikiran yang terkendali, yang baik. Daripada nonton televisi, acara-acara gosip, YouTube pamer apa? Di YouTube itu biasanya kemewahan, makan di mana, masak misalnya 1 ekor sapi, terus beli apa. Misalnya tadi saya baca itu ada yang nyidam, orang hamil nyidam, karena ini sultan, nyidamnya apartemen atau villa yang harganya 200 miliar. Ya enggak apa-apa, tapi kalau kita lihat yang begitu-begitu bagaimana? Apakah kita tidak serakah? Kalau kemampuan kita tidak ada, apakah tidak menderita, saudara-saudari? Ada tuh berita hari ini yang seperti itu? Ada artis inisialnya NS, itu hamil muda, hamil kedua, nyidamnya mau beli villa, harganya 200 M. Kalau 200 ember air masih bisa saya, tapi kalau 200 miliar, mimpi saja tidak berani.
banyak acara-acara televisi yang sesungguhnya juga membuat kita itu serakah. Sinetron kan juga gitu. Ibu-ibu itu kan suka lihat sinetron toh ya. Sinetron yang sedang ngetren apa? Tahu enggak? Ikatan Cinta toh ya. Saya tidak pernah nonton itu sinetron itu. Jangan berpikir Bante berarti nonton itu sinetron menjadi maniak sinetron. Tiap malam lihat itu. Tidak pernah saya. Saya lihatnya itu beritanya itu di Detik.com atau apa. Itu saya baca di Google. Itu saya baca, oh seperti ini, seperti ini. Jadi tidak nonton yang begitu-begitu. Daripada nonton begitu-begitu lebih baik meditasi, baca parita, mendengarkan ceramah, dengarkan atau lihat YouTube ceramah dhamma kan lebih berguna. Kalau sinetron itu bolak-balik berantem, ini berantem dengan ini selingkuh dengan ini ketahuan, ini mau membunuh ini ketahuan, ini ketakutan dan lain sebagainya. Nah, kita kembali harus mewaspadai pikiran kita, karena pikiran kita adalah pelopor. Pikiran kita adalah pemimpin. Kalau pikirannya tidak baik, maka menjadi pemimpin yang tidak baik. Kalau pikiran kita baik, menjadi pemimpin yang baik. Paling tidak menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Jangan biarkan diri kita menjadi budaknya nafsu keinginan, Bapak Ibu, saudara-saudari. Harus mempunyai kewaspadaan. Harus mempunyai pemikiran yang baik. Kalau hal-hal baik terjadi, terimalah. Kalau hal-hal buruk terjadi, jangan dibalas. Kebencian tidak akan berakhir jika dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir apabila dibalas dengan cinta kasih. Ingat ini, nasihat ini Bapak Ibu, saudara-saudari. Ingat, camkan baik-baik di dalam hati, di dalam sanubari. Di saat menghadapi hal-hal sulit, kalau kita ingat, oh tidak melakukan segala bentuk kejahatan, menambah kebajikan, membersihkan pikiran. Kalau dicaci maki tidak membalas caci maki. Kalau dipuji tidak melayang, kalau dicela tidak tumbang. Kita akan menjadi orang yang seimbang, menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang luhur, penuh dengan cinta kasih. Kalau kita sering praktek cinta kasih, Bapak Ibu, saudara-saudari, dunia aman, dunia kecil, dunia kita sendiri aman, dunia luar juga aman, negara aman, bangsa aman, makhluk-makhluk lain pun aman, binatang-binatang dekat dengan kita nyaman, manusia dekat dengan kita nyaman. Coba kalau kita tiap hari mencaci maki, tiap hari berbuat salah, dewa-dewa tidak mau mendekat. Yang mendekat siapa? Makhluk-makhluk yang tidak baik. Kalau kita baik, jangankan manusia, dewa dari jarak ribuan kilo datang. Jangankan dewa, manusia, binatang-binatang pun akan merasa nyaman dengan kita. Ini juga ditunjukkan, cinta kasih ini ditunjukkan oleh Sang Buddha. Pada saat ada yang sakit, beliau merawat. Di samping itu juga beliau mengajar, mendidik murid-muridnya sampai murid-murid beliau mencapai tingkat kesucian. Tidak terhitung banyaknya yang mencapai arahat, tidak terhitung banyaknya yang mencapai sakadagami, anagami, sotapana, tidak terhitung banyaknya upasaka-upasika yang mempunyai keyakinan yang teguh kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ini adalah praktek cinta kasih, benar-benar praktek nyata. Kalau kita tidak bisa praktek cinta kasih yang luas, yang besar, paling tidak kepada lingkungan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, diawali dari diri kita, disebarkan ke sekeliling kita. Pancarkan cinta kasih. Pancarkan cinta kasih, Bapak Ibu, saudara-saudari, dengan sesungguh-sungguhnya, dengan khidmat, dengan sebaik-baiknya. Karena dengan praktek cinta kasih itu banyak manfaat yang dapat kita peroleh. Wajahnya segar, tidak usah pakai bedak, tidak usah pakai lipstik, wajahnya berseri-seri.
Nah ini pada pakai bedak enggak? Yang muda-muda pakai lipstik? Iya Bante, kalau enggak pakai bedak bagaimana nanti enggak menarik Bante. Tetapi untung sekarang ini pada pakai masker, jadi enggak pakai lipstik enggak kelihatan. Giginya ompong juga enggak kelihatan. Enggak punya gigi enggak kelihatan. Giginya seperti apa juga enggak kelihatan. Kalau enggak COVID saya sering lihat itu. Sini sampai merah banget gitu. Ya mungkin pabrik lipstik di sini dekat. Ya di samping wajahnya berseri-seri, hatinya bahagia. Ya makhluk-makhluk juga suka dengan kita, melindungi kita, dewa-dewa melindungi kita, binatang-binatang senang dengan kita, manusia juga senang dengan kita. Kita pun bisa tidur nyenyak, bangun tidur dengan segar, kalaupun mimpi-mimpi yang indah. Bukan mimpi berantem melulu, begitu bangun sakit semua. Di samping itu apa? Menghadapi kematian bisa dengan senyum-senyum, tidak teriak-teriak, tidak ketakutan. Ada yang kalau mau meninggal itu mandi dulu, keramas, bersih-bersih, meditasi, baca parita, pesan dengan anaknya. Saya mau pergi jauh ya, enggak usah dicari. Happy, senyum. Tapi ada yang karena sering prakteknya itu mencaci maki, berbuat yang jelek-jelek, mau mati itu teriak-teriak, matanya melotot, teriak-teriak, katanya lihat apa, menakutkan. Nah itu karena apa? Perbuatan jahatnya banyak. Jadi sebelum seperti itu, lakukanlah kebajikan. Di sisa umur kita yang tinggal berapa hari lagi? Berapa hari? Ya bisa 365 hari, bisa 3650 hari, bisa yang lain-lain. Intinya adalah berbuat baik dari waktu ke waktu. Ya di samping itu tentu karena meninggal dengan tenang, lahir lagi di alam yang bahagia. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang, di sini bahagia, di sana bahagia. Mengkondisikan yang lain juga bahagia. Praktekkan cinta kasih untuk membangun keluhuran bangsa. Ya kita juga harus ingat Bapak Ibu, Saudara-saudari, nasihat Sang Buddha. Waya Dhamma Sangkara Apamadena Sampadeta. Segala sesuatu yang berkondisi akan mengalami perubahan. Maka dari itu berjuang sungguh-sungguh. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Selamat menyambut Hari Trisuci Waisak 2565 tahun Buddhis, tahun Masehi 2021. Semoga berkah Waisak selalu menyertai kita semua. Sabe sata bawantu sukitata. Terima kasih atas dapat desana yang telah dibabarkan. Semoga kita terus maju di dalam Dhamma. Pemercikan Tita Parita oleh Yang Mulia Bhikkhu Sangga. Jayanto Bodhiyamu Lesa Yanangan Diwandano Wangpang Wijayo Wijay Sujaya Manggale Apa Jika alam kesa sepatawi bogare abisi kesa babudana ada padu bangun dari sungai datang sumanggalam suka datang sujud ditang sukan sumohoto jasu tangga majare supada inang kaya kamang sakamang pada kinang manonggang bani tite pada kinang nikatwana labanta te pada kine pawatu sabamanggala ragando sabadewata sababudhanubhavena sada Soti bawantu te bawatu sabamangala
rakantu sabda dewata manubawena sada soti bawantu te bawatu sabda manggala rakantu sabda dewata sabda sangganu bawena sada soti bawantu te. Pemanjata parita etawata tiadipati denu Handamayang etawata tiadipati danang karmase etawata caangeli sampadang punya sampadang sabe dewa nomo dantu sawa sampadisi dia etawata caangeli sampadang punya sampadang sabe buta nomo dantu sawa sampadisi dia etawata caangeli sampadang punya sampadang sabe sata nomo dantu sawa sampadisi dia akasata jabumata dewa nagamahidika punyantang anumoditwa trirantarakasantika akasata jabumata dewa nagamahidika punyantang anumoditwa imang rakaturatakan idang monatinang hotu sukita hotunya tayo idang monatinang hotu sukita hotunya tayo idang monatinang hotu sukita hotunya tayo dewo wasatu kalena sasa sampati hotu ca pito bawantu loko ca raja bawantu damiko akasata cabumata dewa nagamahidika punyantang anumoditwa cirang rahantu sasana akasata cabumata dewa nagamahidika punyantang anumoditwa cirang rahantu desana akasata cabumata dewa nagamahidika punyantang anumoditwa cirang rahantu mamparesa. Nama Karapata hadirin dimohon berdiri.
sawaka sanggo sanggang nakmami kata sambutan dari panitia Puja Bakti Waisak 2565 Buddhis Era tahun 2021 PITD Dhamma Nugraha Parakan. Kepada Saudari Yoga kami persilakan. Selamat sore, Namo Buddhaya. Yang saya muliakan Bhikkhu Sangha, yang terhormat Bapak Ibu pengurus Kelenteng Hapekong Parakan, yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Sang Triratna Buddha Dhamma Sangha, karena berkat limpahan rahmat dan karma baik kita semua dapat berkumpul di sini dalam rangka peringatan Hari Raya Trisuci Waisak 2565 Buddhis Era tanpa halangan suatu apapun. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Mulia Bhikkhu Sangha dan para tamu undangan yang telah berkenan menghadiri perayaan Waisak 2565 di Kelenteng Hapekong Parakan. Perayaan Waisak kali ini kita peringati secara virtual dan acara kami rancang sesuai dengan protokol kesehatan mengingat bahaya COVID-19 masih ada di sekitar kita. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih pada pengurus kelenteng dan segenap panitia Waisak yang telah membantu persiapan dan pelaksanaan perayaan Waisak pada hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya pribadi meminta maaf atas kekurangan-kekurangan dan persiapan maupun pelaksanaan perayaan Waisak ini. Akhir kata dari saya ucapkan banyak terima kasih dan perhatian Bapak atau Ibu, saudara-saudari sekalian, dan maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Akhir kata, Namo Buddhaya. Dari pengurus TITD Dharma Nugraha Bapak Suhandoko kami persilakan. Yang Mulia Bante Yadiro yang telah berkenan untuk mengisi di sana perayaan Waisak di Kota Parakan. Perlu Bapak Ibu ketahui, beliau dari Lasem ke sini itu kira-kira sekitar hampir 400 kilo. Jadi beliau berangkat tadi pagi 4:30 pagi hanya demi mengisi acara Waisak. Untuk hal tersebut kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dhamma di sana yang telah disampaikan, yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya, semoga dapat menjadi pegangan, pedoman untuk hidup kita sehari-hari di masa-masa yang akan datang. Kami mengharapkan Bapak, Ibu yang hadir di sini untuk senantiasa setiap saat berusaha merenung, mengingat kembali
apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Diadil. Karena berkat perjuangannya yang berangkat 4:30 pagi, kita dapat mencicipi madu dhamma pada sore hari ini, supaya perjuangan beliau tidak sia-sia. Marilah kita bersama-sama untuk selalu merenung, selalu mengingat-ingat Dhamma Desana pada sore hari ini untuk pedoman kita sehari-hari. Saya atas nama segenap pengurus Tempat Ibadah Tridharma Dharma Nugraha ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bante Diadil dan kepada Bapak Ibu sekalian yang sore hari ini hadir, serta pada segenap panitia yang dengan penuh pengorbanan sampai terselenggaranya acara Puja Bakti Waisak pada hari ini, yang nanti akan disiarkan secara virtual tepat pada tanggal 26 Mei hari Rabu. Jadi kalau tadi Bapak Ibu mendengar kok surat doanya tanggal 26, karena memang mau disiarkannya tanggal 26. Semoga nanti rekaman jadi dengan baik dan dapat dinikmati oleh semua yang ingin menikmati. Nanti bisa buka YouTube pada tanggal 26. Adapun di dalam penyelenggaraan ini banyak sekali hal-hal yang kurang berkenan, baik di hati Bapak Ibu sekalian maupun dari Bante. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan kami di kota kecil ini. Dibarakan tadi Bante juga menyinggung, rupa-rupanya yang ada di kelenteng sama di vihara ini kok banyak yang sama. Ya memang karena kotanya kecil Bante, jadinya ya datang ke vihara ya ini, datang ke kelenteng ya ini. Ya demikianlah adanya di kota kecil, tapi kami juga bisa bekerja sama dengan baik. Bahkan yang lalu ada umat vihara yang wafat, anak saya yang pimpin. Ya karena ya memang adanya orang ini. Jadi ya mau tidak mau ya kita itu saya suruh milih. Kalau mau acara kelenteng nanti saya, kalau mau acara vihara anak saya. Nah jadinya kan bisa terlayani semua. Demikianlah keadaan kami di Kota Parakan ini. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih karena Bante telah 2 atau 3 kali rekaman di sini. Ya, 2 atau 3 kali ya, 3 kali beliau dari Lampung untuk rekaman di TITD Dharma Nugraha. Kalau di vihara di Paloka mungkin sudah tidak terhitung ya nanti, ya karena beliau sangat dekat dengan vihara. Kiranya cukup sekian sambutan kami. Apabila ada hal-hal tutur kata saya yang kurang berkenan, harap dapat dimaafkan. Sekian, terima kasih.